ketahuilah bahwasanya bekerja, mencari nafkah untuk anak dan istri dan orang-orang yang di bawah tanggungan kita, mungkin ibu kita, mungkin ayah kita, mungkin kakak kita yang miskin, adik kita yang miskin, adalah ibadah yang agung. Adalah ibadah yang agung dengan syarat kita mencari nafkah dengan nafkah yang halal. Saking agungnya ibadah mencari nafkah yang halal, sampai-sampai Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan bahwasanya mencari nafkah yang halal adalah jihad fi sabilillah. Ketika beliau menafsirkan akhir dari surat Al-Muzammil, kata Allah, alimallahu an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Kata Allah di akhir surat Al-Muzammil, Allah mengetahui di antara kalian ada yang berjalan di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah, itu bekerja, mencari rizki. Dan Allah juga mengetahui di antara kalian ada yang berjalan di atas muka bumi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Allah menggandengkan antara golongan yang mencari rizki yang halal dengan orang yang berjihad di jalan Allah untuk menunjukkan bahwasanya mencari rizki yang halal adalah jihad fi sabilillah. Karena tidak mudah untuk mencari rizki yang halal. Ada seorang pemuda lewat di hadapan Nabi dan para sahabat. Pemuda tersebut gesit dan kuat. Maka sahabat berkomentar, "Lau ja'ala dzalika fi sabilillah." Seandainya pemuda yang kuat, kokoh dan gesit ini menjadikan energinya untuk jihad, berjuang, berperang, membela kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat kegiatan lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Alaysa idza kharaja?" Bukankah kalau dia keluar dari rumahnya mencari rizki Allah, liwa'iffa nafsahu fahuwa fi sabilillah, bukankah pemuda ini kalau keluar dari rumahnya mencari rizki untuk menjaga harga dirinya agar tidak minta-minta kepada orang lain, berarti dia fi sabilillah? Bukankah kalau dia keluar untuk dalam rangka menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, bukankah dia fi sabilillah? Bukankah kalau dia keluar rumah untuk menafkahi anak istrinya, maka dia fi sabilillah? Di sini Rasulullah menegaskan bahwasanya jika seorang bekerja keluar dari rumah di pagi hari, pulang sore hari, ya, dengan keletihan, ya, berpeluh keringat, membanting tulang, ya, dalam rangka mencari rezeki yang halal untuk menjaga kehormatan dirinya, atau menafkahi kedua orang tuanya, atau menafkahi anak istrinya, kata Nabi, dia fi sabilillah, sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini renungan bagi kita bahwasanya seorang ketika bekerja maka dia harus niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, agar seluruh aktivitasnya dari keluar rumah sampai balik ke rumah semuanya berpahala di sisi Allah. Jika tidak, maka kita hanya sia-sia bekerja, tidak ada nilai akhirat yang kita dapatkan. Dan ini pentingnya niat, bahwa niat itu merubah sesuatu yang perkara duniawi menjadi perkara ukhrawi. Saya contohkan masalah tidur saja. Tidur, ada orang yang tidur asal tidur, dan ada orang yang tidur dia niatkan supaya saya bangun malam, saya tidur cepat supaya saya bangun subuh. Maka siapa yang tidur dalam rangka agar bisa bangun cepat untuk sholat subuh atau bahkan sholat malam, maka tidurnya semuanya berpahala. Oleh karenanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Sungguhnya aku ini berharap dapat pahala dalam tidurku sebagaimana aku berharap dapat pahala dalam salat malamku. Yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang faqih, yang paling ngerti tentang halal dan haram. Dia berkata, saya cari pahala bukan dalam ketika salat malam saja, tetapi ketika saya tidur pun saya mencari pahala di balik tidurku. Bedanya begini, contoh, ada seorang mau tidur, sebelum tidur dia baca doa tidur. Mungkin dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia sholat witir sebelum tidur. Mungkin dia baca Quran sedikit sebelum tidur. Kemudian ketika dia tidur, dia niatkan untuk bangun subuh. Tidur dia 5 jam, 6 jam, meskipun ngorok dapat pahala. Orang kedua, sebelum tidur nonton film Korea. Sampai ketiduran. Dapat pahala enggak? Enggak. Berhari-hari dia lewati, tidurnya tidak ada pahalanya. Nah sama pekerja. Seorang bekerja, kita bekerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sampai pensiun. Kalau kita tidak niatkan karena Allah, hanya sekedar kegiatan duniawi, saya pingin hidup, pingin makan, pingin punya rumah bagus, pingin, maka tidak ada nilai pahala sama sekali.
Ini memanage, bagaimana kita memanage umur kita agar berkah. Saya ingin kita kalau kerja bertahun-tahun, semua keletihan kita, kelelahan kita, semua keringat kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kita niatkan ibadah kita atau pekerjaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Saya keluar rumah ini karena menjalankan kewajibanku sebagai kepala rumah tangga, karena saya ingin menafkahi anak istri, saya ingin menyekolahkan anak istri, saya ingin menjaga kehormatan mereka. Kalau ada rezeki lebih saya ingin berikan kepada kedua orang tua. Kalau ada rezeki lebih saya ingin membantu kakak adik saya untuk menyambung silaturahmi. Maka setiap keletihan kita, kecapean kita semuanya berpahala. Semuanya berpahala. Allah catat semuanya. Dan Nabi berkata, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan tergantung niat. Dan Rasulullah bersabda, la ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali diniatkan. Kalau tidak diniatkan, tidak ada pahala.